it comes this time from Saka towards the near post, and it's another goal from a corner. And this. Pelatih Arsenal Mikel Arteta mendapat pujian setinggi langit setelah membawa The Gunners bangkit dari keterpurukan. Sempat melempem di awal musim, Arteta mampu mengangkat kembali performa anak asuhnya. Bahkan, ia sempat terpilih menjadi manajer terbaik Premier League pada bulan September lalu. Para penggemar pun mulai berani sesumbar dan menjuluki Arteta sebagai the next Arsene Wenger. Pencapaian ini tidak terlepas dari hasil rekrutan pemain Arteta yang dilakukan sejak 2 musim terakhir. Selain memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh tim, nama-nama pemain yang direkrut oleh Mikel Arteta terbilang memiliki usia yang masih sangat muda. Mereka diharapkan bisa segera mengembalikan kejayaan Arsenal di masa yang akan datang. Berikut hasil football sajikan 5 rekrutan pintar Arteta proyeksi jangka panjang Arsenal. Gabriel Magalhaes. Didatangkan dari Lille pada bursa transfer musim panas tahun 2020 lalu, Gabriel Magalhaes ditebus dengan mahar 30 juta euro. Sebelum menerima pinangan dari kubu The Gunners, Magalhaes sebenarnya juga dilirik oleh raksasa Premier League lainnya, yakni Chelsea dan Manchester United. Arsenal adalah klub besar, salah satu yang terbesar di dunia. Dan saya sudah memberitahu kepada agen saya sejak awal, jika Arsenal datang menginginkan saya ingin mengenakan jersey itu, bermain di stadion, dan merasakan dukungan supporternya. Karena Arsenal adalah klub yang selalu saya tonton sejak saya kecil, ungkap Gabriel Magalhaes dalam sesi wawancara. Bek tengah asal Brazil ini bermain sangat solid bersama Lille di musim 2019-2020. Ia mengemas 34 penampilan di semua kompetisi dan membawa Lille finish peringkat 4 di akhir liga. Itulah yang membuat Arteta sangat ngebet mendapatkan jasanya. Ya, dia telah membuktikan dengan Lille bahwa dia adalah seorang bek dengan banyak atribut luar biasa. Dan kami berharap untuk melihatnya bertumbuh sebagai pemain Arsenal, ungkap Arteta pada sesi perkenalan Gabriel Magalhaes. Ben White. Bermain apik sebagai bek tengah bersama klub Brighton and Hove Albion di Premier League musim 2020-2021. Nama Ben White bahkan masuk dalam skuad timnas Inggris di Piala Eropa tahun 2020 lalu. Hal itulah yang membuat Arsenal kepincut dan bergerak cepat mendapatkan jasa sang pemain. Tak tanggung-tanggung, dana 50 juta pound sterling digelontorkan kubu meriam London untuk memboyong Ben White dari Brighton and Hove Albion. Ya, dia masih sangat muda. Usia dan profilnya sangat cocok dengan apa yang ingin kami bangun. Kami tidak sabar menjadikannya sosok sentral dalam proyeksi jangka panjang kami, ungkap pelatih berkebangsaan Spanyol itu. Kedatangan Ben White seakan melengkapi transfer Gabriel Magalhaes 1 musim sebelumnya. Sektor pertahanan Arsenal memang terbilang cukup rapuh pada beberapa musim belakangan. Hal itulah yang coba dibenahi oleh Mikel Arteta. Albert Sambi Lokonga. Mendapat rekomendasi dari pelatih Anderlecht Vincent Kompany membuat Mikel Arteta bergerak cepat untuk mengamankan jasa Albert Sambi Lokonga.
Lokonga sendiri adalah produk binaan Akademi Anderlecht yang promosi ke tim utama pada November tahun 2017 lalu. Dia membuat terobosan dengan 26 penampilan di semua kompetisi pada musim 2019-2020. Dan dia menjadi pemain reguler di bawah manajer Vincent Kompany musim 2020-2021. Ia mencetak 37 penampilan di semua kompetisi dan mengemas 3 gol dan 3 assist. Ya, saya mengenal Vincent sangat baik, dan dia berbicara sangat tinggi tentang Albert dan dampak positif yang diberikan kepada Anderlecht dalam beberapa musim terakhir. Kami yakin Albert siap untuk tahap selanjutnya dalam perkembangan karirnya. Jelas Mikel Arteta. Lokonga sendiri ditebus Arsenal dari Anderlecht dengan harga 15 juta pound sterling. Dia diharapkan bisa menjadi jenderal di tengah hebat Arsenal di tahun-tahun yang akan datang. Aaron Ramsdale. Memiliki predikat sebagai kiper spesialis degradasi, nama Aaron Ramsdale malah memikat hati para petinggi Arsenal. 2 kali merasakan pahitnya degradasi dengan 2 klub berbeda, yakni bersama AFC Bournemouth di musim 2019-2020 dan bersama Sheffield United semusim setelahnya. Namun demikian, Ramsdale memiliki atribut yang Arteta butuhkan. Walaupun terdegradasi bersama Sheffield United, secara statistik penampilan Ramsdale lebih mentereng dibandingkan dengan Ben Leno, kiper utama Arsenal. Dengan dana 30 juta pound sterling, The Gunners berhasil mendaratkan Aaron Ramsdale di Emirates Stadium. Kedatangan Ramsdale diharapkan bisa menghadirkan persaingan yang sehat di sektor penjaga gawang yang selama ini ada di tangan Ben Leno. Ya, dia akan menghadirkan kompetisi yang sehat dan juga berkualitas. Kami ingin kiper baru dan kami akhirnya mendapatkan Aaron, ungkap Arteta dalam sesi perkenalan. Ramsdale sendiri tergabung dalam skuad Inggris di Piala Eropa tahun 2020 lalu, dan sampai sekarang namanya rutin dipanggil timnas untuk event-event internasional. Takahiro Tomiyasu. Didatangkan di detik akhir bursa transfer musim panas tahun ini, Takehiro Tomiyasu menutup lubang yang ditinggalkan Hector Bellerin yang dipinjamkan ke Real Betis. Sang samurai Jepang ditebus dari klub Serie A Bologna dengan mahar 20 juta pound sterling. Atribut yang lengkap dimiliki Tomiyasu sebagai pemain bertahan. Selain Spartan sebagai bek kanan, Tomiyasu juga fasih bermain sebagai bek sentral bila dibutuhkan. Hal itulah yang kemudian membuat Arteta jatuh cinta kepada dirinya. Ya, kami mengikuti dia untuk beberapa waktu. Kami membutuhkan bek komplit yang bisa ditempatkan di mana saja. Ya, bisa bermain sebagai bek tengah, bermain sebagai 3 bek, dan Tommy memiliki kapasitas itu, ujar Arteta. Itulah tadi 5 pembelian pintar Arteta yang menjadi proyeksi jangka panjang Arsenal. Selain nama-nama di atas, skuad The Gunners juga banyak diisi oleh peluru-peluru muda pada musim ini. Sebut saja Nuno Tavares dan Martin Odegaard yang juga didatangkan pada bursa transfer musim panas ini. Dan jangan lupakan nama-nama didikan akademi asli Arsenal, yakni
Bukayo Saka, Emil Smith Rowe, Ainsley Maitland-Niles, sampai Eddie Nketiah yang siap melesat bila diberi kepercayaan. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.